Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara Jemaat GKAI Bener. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang terus memelihara hidup saya, hidup Bapak Ibu, Saudara semua. Kita memang diberitahu oleh Tuhan harus setia beribadah kepada Tuhan. Tidak ada rasa bosan Bapak Ibu Saudara kan? Tetap kita beribadah dalam keluarga kita sampai hari Minggu ini. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan mengarahkan kita pagi hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Hari Minggu ini, kembali kami mau berhadap-hadapan dengan Tuhan, kami mau mendengarkan pengajaran daripada Tuhan. Roh Kudus Tuhan memenuhi kami, memenuhi hamba-Mu yang akan menyampaikan, menjelaskan tentang firman Tuhan bagi kami semua, jemaat GKAI Bener atau siapapun yang siap mendengarkan pada saat ini. Roh Kudus Tuhan penuhi kami, memperjelas pendengaran kami, pengertian kami. Kemudian firman Tuhan itu tertanam di hati kami, kemudian kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami. Kami sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita membuka Alkitab. Kita buka dalam Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Perjanjian Lama. Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan berkata kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Demikian pembacaan Alkitab yang sudah kita baca, kita dengar. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, Saudara Jemaat GKAI Bener, hari-hari ini tidak bisa kita menipu diri kita sendiri. Mungkin banyak sekali Bapak Ibu di hati dan pikirannya mulai cemas dan was-was. Ya, sepertinya di luar sana sudah agak reda. Tidak lagi seperti 1, 2, 3 bulan yang lalu. Sepertinya sudah mulai normal keadaan. Wabah virus corona sudah sepertinya hilang. Sekalipun masih ada berita-berita orang yang kedapatan ternyata masih positif. Tapi Bapak Ibu, pikiran-pikiran yang ada ini membuat tidak terkecuali orang Kristen, Bapak Ibu Jemaat GKAI Bener, ada kecemasan. Kecemasan dalam hal mungkin kehidupan setelah wabah corona ini selesai, berakhir. Bagaimana dengan pekerjaan, penghasilan saya? Atau mungkin bagaimana dengan anak-anak saya? Apakah mereka bisa sanggup dan mampu melewati kondisi ini, kemudian bisa sukses ke depan? Atau anak-anak yang memang sudah waktunya untuk bekerja. Sudah selesai sekolah, SMA, SMK, atau sudah selesai kuliah. Mulai berpikir, apakah anak saya bisa mendapatkan pekerjaan yang cocok? Karena sekarang banyak sekali karyawan dan pegawai yang di PHK oleh perusahaan-perusahaan. Banyak pengangguran. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan melihat pembacaan ini. Dalam teks ini adalah kisah Yosua sudah melewati Sungai Yordan, sudah menyeberangi Sungai Yordan. Mereka sudah dekat dengan Yeriko, tertulis di ayat 13 pasal 5 kitab Yosua.
Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Sebenarnya kondisinya Yosua lagi cemas. Saya sudah mengantar umat Israel melewati sungai Yordan, sudah terlihat kota Yeriko itu. Apakah saya bisa sanggup menghantarkan umat Israel ini tiba di tempat yang memang mereka tuju, menjadi tujuannya? Ada kecemasan. Sekalipun ada firman Tuhan yang sudah berkali-kali disampaikan kepada Yosua. Saya ingin membaca pada pasal sebelumnya, Yosua 4 ayat 14 ditulis begini. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Di pasal sebelumnya, Yosua sudah cukup matang. Tuhan membesarkan namanya, orang-orang Israel takut kepadanya sama seperti orang Israel takut kepada Musa. Nah Bapak Ibu, harusnya firman Tuhan sudah semakin meneguhkan Yosua, saya pasti bisa memimpin umat Israel sama seperti Musa. Tetapi ketika melihat hari esok, melihat pandangan ke depan, ada sedikit kekhawatiran. Karena itu apa yang Yosua perbuat, terlihat di ayat 13, Yosua melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya. Untuk mengatasi kecemasan dan ketakutan, bagian pertama dari ayat ini, ayat 13, saya simpulkan adalah harus tenang, berdiri sejenak, menenangkan diri sejenak, memandang ke depan. Apa yang bisa diperbuat? Ketika Yosua melayangkan pandangnya, seorang laki-laki berdiri di depannya. Bapak Ibu, mari kita renungkan bagian ini. Di saat ada kecemasan yang ada di pikiran kita, ketakutan, jangan kita terburu-buru ingin keluar mendapatkan solusi. Tapi kita menenangkan diri sejenak. Sambil memandang pandangan kita jauh ke depan. Melihat apa yang akan terjadi kira-kira untuk kita besok. Jangan terburu-buru emosional berpikir, waduh saya besok mau bagaimana, anak saya bagaimana masa depannya, calon pasangan hidupnya bagaimana. Jangan menakut-nakuti diri dengan pikiran-pikiran kita yang kadang bodoh dan sangat terbatas. Tenangkan diri sejenak. Ini yang dilakukan oleh Yosua. Kemudian apa yang terjadi? Yosua melihat seorang laki-laki berdiri di depannya. Perhatikan pertanyaan Yosua kepada laki-laki yang berdiri di depannya itu. Kawankah engkau atau lawan? Apa arti pertanyaan Yosua ini? Berarti di pikirannya adalah ini orang yang bisa bersama dengan dia melewati persoalan masuk ke kota Yeriko, ataukah dia adalah di pihak musuh yang akan memerangi Yosua dan umat Israel. Ini disebutkan untuk memberitahu kepada kita juga bahwa pemikiran Yosua itu ada di persimpangan. Orang ini kawan akan bersama dengan saya atau lawan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita renungkan. Sekalipun kita sudah sering sekali mendengar firman Tuhan, pikiran-pikiran kita setiap waktu itu kadang muncul kekhawatiran. Saya bisa dipimpin oleh Tuhan kelak, atau saya akan hidup tidak baik, masa depan saya buruk, dan sebagainya. Sebagai manusia mengalami pemikiran seperti itu. Tapi mari kita perhatikan. Firman Tuhan mau mengajar kita untuk tenang sejenak sambil melihat masa depan. Nanti kemudian ada Tuhan yang akan menolong kita. Ada Tuhan yang akan berdiri di depan kita untuk memberitahu kepada kita apa yang harus kita perbuat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini yang pertama. Ayat berikutnya, ayat 14. Yang kedua, mengatasi kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, ayat 14 begini.
Jawabnya, ini jawab laki-laki yang berdiri di depan Yosua, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, setelah tenang, memandang pandangannya, mengarahkan pandangannya ke depan, akhirnya bisa terlihat ada Tuhan yang berdiri di sana, ada penolong di sana. Dia bukanlah kawan, dia bukanlah lawan, tetapi jawabannya adalah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang. Jadi memberikan kekuatan, support kepada Yosua, ada Tuhan. Tuhan dalam bentuk di sini panglima bala tentara Tuhan. Panglima berarti yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan untuk memimpin. Panglima adalah komandannya, pemimpinnya pasukan yang besar. Luar biasa. Yosua yang menghadapi situasi agak sedikit ragu sampai ke kota Yeriko, dikuatkan oleh Tuhan ketika dia bisa tenang sejenak. Ada pemimpin yang berkuasa bersama dengan dia akan menyertai orang Israel. Panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang. Aku datang dalam arti aku akan bersamamu. Jangan khawatir, jangan takut. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita tidak akan berperang dengan sekelompok suku, bangsa tertentu. Tapi kita menghadapi masa depan yang masih meragukan. Di saat kita mau datang kepada Tuhan, kita akan tunduk sujud di hadapan Tuhan. Kemudian kita akan bertanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan dengan hidupku? Bagaimana masa depanku? Apakah akan baik? Saya yakin, saya imani. Tuhan akan menjawab, akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang. Tuhan akan menjawab, aku kekuatan, aku penguasa hidup. Ya, Tuhan akan berkata, aku datang sekarang untuk memberikan dukungan kepadamu menghadapi hidup ini, hidup di dunia ini. Sekalipun ada tantangan besar yang akan kita hadapi nantinya di depan. Monggo Bapak Ibu, jemaat GKAI benar. Tuhan tidak membeda-bedakan siapapun kita saat ini. Tuhan akan ada bersama kita kalau kita mau tenang, tidak kemerungsung Bapak Ibu ketika menghadapi persoalan hidup. Ya. Kalau saya bisa bersaksi, saya pun punya anak 2 ya, yang memang lagi berpikir tentang masa depannya. Kurang lebih 4 bulan itu pergumulan saya. Bagaimana nanti masa depannya, pekerjaannya, ya sudah istilahnya sudah libur selama COVID, tidak bekerja. Saya berdoa, tapi pekerjaan yang akan mereka dapatkan adalah pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang sudah mereka terima selama mereka sekolah dan dididik. Tuhan jawab Bapak Ibu. Tapi saya tidak kemerungsung ngomong sana ngomong sini cari kerjaan, tidak. Saya bertanya kepada Tuhan setiap hari. Orang tidak melihat saya seperti bingung, tidak. Karena saya menenangkan diri dalam saat teduh setiap hari dan berdoa. Ya, Tuhan beri. Tidak disangka dan itu sangat menyenangkan, pekerjaan yang cocok. Apalagi yang kita ragukan, kalau Tuhan itu menjadi panglima kita. Kita masih meragukan ketika kita mau tenang, memandangkan, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, kemudian kita tunduk, sujud di hadapan Tuhan setiap waktu. Jangan berpikir kita pinter. Kita bisa membuat rancangan-rancangan dan itu akan terjadi.
Kalau kita tidak tunduk dan sujud di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan membuka jalan. Ketika Yosua memperhatikan tentang masa depan umat Israel, bagaimana mereka masuk ke kota Yeriko, dia tidak memikirkan kalau Tuhan punya rancangan yang beda sekali dengan rancangan strategi perang bangsa yang akan menang. Masa kan harus berkeliling kota Yeriko 7 kali, kemudian diam, tidak boleh berbicara, bersuara. Nanti ke-7 kali baru bisa bersorak. Wah, ini strategi perang yang aneh. Tapi itulah cara Tuhan ketika Tuhan menjadi panglima bala tentara surga untuk umat pilihannya. Jadi cara yang kedua yaitu datang pada Tuhan, sujud dan bertanya kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga pada ayat 15. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Yang ketiga, kita pelajari dari teks ini. Yang ketiga adalah datang tunduk, hormat kepada Tuhan dan menuruti perintah Tuhan. Di bagian akhir dituliskan, dan Yosua berbuat demikian. Tidak membantah. Dia baru melihat panglima bala tentara Tuhan itu. Ketika diperintahkan, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, Yosua menurut. Karena dia tahu, Tuhan akan memimpin umat Israel. Dia menjadi panglima, pemimpin, penguasa. Apa yang ditakutkan lagi? Jadi tidak diragukan lagi. Jadi iman Yosua ini sama seperti Musa. Sangat beriman akan pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil dia, Yosua menurut. Sekarang Bapak Ibu jemaat GKAI benar. Masihkah kita cemas dengan hidup ini? Kalau kita sudah sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, masihkah kita hidup dalam ketakutan hari ini? Kalau kita hidup benar mau taat kepada perintah Tuhan, seharusnya tidak. Sudah punya pengharapan penuh, sudah terbukti Tuhan memelihara. Awal-awal wabah corona ini mulai ada, banyak orang berpikir, tidak punya penghasilan, dapat makan sehari-hari dari mana. Tapi di saat ini terjadi, Tuhan mengetuk, membuka hati banyak orang untuk berbagi. Ya. Bahkan bukan hanya berbagi sembako, tapi uang dan sebagainya. Orang-orang yang punya usaha, orang-orang Kristen, mungkin 1-2 bulan mereka bisa dibilang tidak punya penghasilan. Tapi kemudian Tuhan membangkitkan kembali usaha mereka. Di sini Tuhan menguji kita. Apakah di saat mengalami ketakutan, kecemasan, kita mau menuruti firman Tuhan? Mari Bapak Ibu, 3 hal kita temukan. Cara untuk melewati, mengatasi kecemasan dan ketakutan. Pertama, tenang sambil melihat situasi, mengarahkan pandangan ke depan. Kedua, tunduk dan sujud di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada keraguan sambil bertanya kepada Tuhan. Ketiga adalah tunduk hormat kepada Tuhan dan menurut firman Tuhan. Ya, kalau dilihat bagaimana selanjutnya dengan kepemimpinan Yosua, luar biasa. Dia tidak punya apa-apa, tetapi dia punya Tuhan yang memimpin dimanapun dia dan umat Israel berada. Kita lihat, saya ingin membacakan ayat sebelumnya, ayat 12 dari pembacaan kita. Pemeliharaan Tuhan untuk umat Israel. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan
yang dihasilkan tanah Kanaan. Tuhan menggenapi janjinya. Setelah mereka berkelana di padang gurun, sudah sampai hampir tanah Kanaan, tidak ada mana lagi yang mereka dapat yang dikirim oleh Tuhan, tapi mereka makan hasil dari tanah Kanaan. Ya, buah-buahan yang baik, susu dan madu diberikan oleh Tuhan. Tuhan menepati janjinya. Demikian Bapak Ibu, tetap bersemangat, tidak penuh kecemasan, tidak takut, karena kita mau menuruti firman Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberi kesehatan, kekuatan kepada Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GKAI Benar yang mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih. Semangat baru Tuhan beri bagi kami. Sebagai anak-anak-Mu, Jemaat GKAI Benar, kami mau mengakui, meyakini bahwa firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami. Tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan dalam hidup kami. Karena kami mau menghadapi kehidupan ini dengan ketenangan, memandang kehidupan kami ke depan di mana Tuhan sanggup memelihara kami. Kami mau tunduk bertanya kepada Tuhan. Kami mau tunduk hormat kepada Tuhan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih. Tuhan berkati semua jemaat GKAI Benar. Anak-anak muda Tuhan berkati masa depan mereka. Orang tua yang harus bekerja, mencukupi kebutuhan keluarga, Tuhan berkati, beri kesehatan, kekuatan. Tuhan bukakan sumber-sumber berkat untuk jemaat GKAI Benar. Beri kami semua kesehatan, beri kami semua kemampuan untuk bekerja, beraktivitas setiap hari. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapak Ibu yang lanjut usia, kami dukung mereka untuk tetap kuat dan bersyukur dengan hari-hari usia lanjut yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Kami berdoa terus mendukung Pak Yogi agar bersemangat, terus melewati semua perawatan, kemudian bisa sembuh seperti sedia kala. Kami berdoa untuk Ibu Bardo dalam usia lanjut sering sakit. Kami berdoa agar Bu Bardo bisa bersuka cita karena Tuhan memberikan kesembuhan kepada Bu Bardo. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Taruh hikmat, kebijaksanaan agar mereka bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami naikkan ucapan syukur ini, doa ini, dalam iman percaya kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.